Halo Aries, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang banjir air mata. Banyak kenyataan yang tidak terduga akhirnya terungkap. Seperti apakah itu? Kita akan coba lihat ya. Tapi ingat buat Aries, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Aries, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Aku juga berharap buat Aries semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Kita akan shuffle kartunya buat Aries. Aries, banjir air mata. Banyak kenyataan yang tidak terduga akhirnya terungkap. Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak dengan kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke? Aries. Satu lagi. Ya. Nah, untuk zodiak-zodiak yang terkoneksi dengan kamu, kita akan coba cek zodiaknya apa. Yang pertama itu ada Taurus, Virgo, Capri. Ada Aries, Leo, Sagi. Ada Gemini, Libra, Aquarius. Oh, ada Capricorn, Aries, Leo, Sagi. Oke. Ada Taurus, Virgo, Capri, dan ada Aries, Leo, Sagi. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Tapi ingat, jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu ya Aries. Tidak harus ada zodiak orang yang kamu fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu. Oke, baik, kita akan coba lihat dari bottom of the deck. Oh, di sini ada Justice, King of Pentacles, ada di Hierophant. Nah, pada akhirnya ya, ini di bottom ya, menjelaskan sebuah kehidupan kamu yang akan kamu dapatkan nantinya ya. Setelah banyak hal-hal yang sudah kamu lalui, inilah hasil kesimpulan yang mungkin akan kamu miliki. Yaitu kamu akan menjadi spiritual ya. Kamu akan mendapatkan keadilan ya. Kamu akan mendapatkan apa yang memang sudah menjadi milik kamu, seperti finansial atau mungkin seperti cintanya kamu ya. Namanya hidup ya selalu itu tentang cinta, tentang finansial, pekerjaan ya, kehidupan sosial kita ya. Inilah nantinya yang akan kamu dapatkan. Kamu akan memiliki apa yang memang menjadi milik kamu. Walaupun dulu pernah kamu miliki lalu hilang, nah sekarang itu semua akan kembali kepada kamu. Itu bentuk dari keadilan yang Tuhan berikan kepada kamu. Karena mungkin pernah ya, ada orang-orang yang dulu mencurangi kamu ya, yang dulu mengkhianati kamu, entah itu tentang cintanya kamu ataupun finansialnya kamu, pekerjaan ya. Dan pada akhirnya kamu akan mendapatkan keadilan. Walaupun dulunya kamu kayak air mata kamu itu mengalir terus, kayak meratapi, menangis, sedih gitu ya. Kok hidup aku begini? Kok banyak orang nggak suka? Kok banyak orang menghancurkan aku ya? Aku merasa aku nggak ada berbuat apa-apa gitu loh. Kamu merasa hidup kamu itu positif, tapi kok ada aja orang yang ingin menghancurkan kamu. Ternyata mungkin mereka iri, lihat kebahagiaannya kamu, lihat keberhasilannya kamu ya. Tapi kamu sekarang ini akan mulai cuek. Acuh tidak acuh. Karena masalahnya bukan ada pada kamu. Karena masalah itu ada pada mereka ya. Mereka yang iri, mereka nggak suka kamu, mereka membenci kamu. Karena mereka ingin seperti kamu. Oke? Nah, inilah dia dimana kamu merasa mengandalkan iman kayak spiritualnya kamu, imannya kamu. Kamu tahu Tuhan adalah pemilik hidup kita dan pasti Tuhan berikan terbaik buat kita. Itu yang membuat kamu merasa kuat di sini. Dan pada akhirnya itulah kamu akan mendapatkan keadilan. Kamu akan mendapatkan apa yang hak kamu yang kamu dapatkan ya. Oke. Kita akan coba lihat di sini selanjutnya.
Oke, di sini ada Ace of Wands. Banyak kesempatan-kesempatan yang akan kamu miliki nantinya. Ini juga suatu hal yang akan terungkap ya. Di mana dulunya kamu merasa hidup kamu itu stuck, di mana kamu merasa hidup kamu itu tidak tidak mendapatkan kesempatan, tidak mendapatkan peluang ya. Tapi di sini kamu mendapatkan kesempatan itu dan kamu langsung bertindak. Itu hebatnya kamu, ya. Intinya apa yang mungkin kamu lihat itu kamu akan jadikan sebuah kesempatan. Contoh misalnya, zaman sekarang kan sosial media itu kan udah bisa menghasilkan uang semua ya, baik TikTok, baik Facebook gitu ya, baik snack video, baik Telegram, semua itu bisa menghasilkan uang. Nah, di situ kamu jeli dalam melihatnya, "Oh, aku tahu nih, walaupun aku stuck di keuangan, walaupun aku tidak ada pekerjaan, kan aku punya handphone. Handphone ini bisa aku manfaatkan." Nah, kamu jangan hanya berpikir, "Oh, handphone ini punya, manfaat." Tapi kamu lakukan tindakannya, take action-nya. Itulah. Akhirnya kamu mengungkap semuanya. Karena kamu punya keinginan untuk bisa maju dan apalagi kamu sudah mengandalkan Tuhan. Mungkin juga Tuhan berikan jalan kepada kamu untuk menyadarkan, "Oh, ini handphone gitu loh. Aku bisa menghasilkan uang." Apalagi kamu scroll-scroll, main Facebook, main IG, sosial media lainnya ya. Situ kamu lihat banyak orang yang menghasilkan uang dan akhirnya kamu juga bisa berbuat seperti apa yang orang-orang lakukan. Oke, nah itu salah satu contoh kesempatan yang mungkin akan kamu dapatkan, ya Aries. Dan apalagi di sini ada Seven of Swords. Nah, dan kamu juga tahu, kamu bertahan ya, itu ada satu kesempatan yang Tuhan berikan kepada kamu. Bertahan. Apalagi kamu bertahannya itu kayak pernah sih disakiti oleh seseorang. Kalau udah cinta, cinta kita ini disakiti, itu sakitnya luar biasa. Bahkan mungkin ada yang sampai bunuh diri gitu ya, ada. Nah, tetapi Aries di sini, kamu di sini, kamu bertahan dalam kondisi itu. Walaupun aku dikhianati, aku diselingkuhi gitu ya, aku disakiti, dikecewakan, tapi ya akhirnya aku bersyukur gitu loh. Karena di sini kan ada di Hierophant, kamu bersyukur. Semua yang Tuhan berikan kepada aku ternyata itu adalah awal baru bagi aku untuk menemukan kebahagiaan. Itu yang kau pikirkan. Sehingga dengan mindsetnya kamu itu, kamu bisa bahagia. Kau bisa menemukan yang terbaik. Karena kamu tahu bertahannya aku ini adalah sebuah kesempatan. Ya, emang harus kita syukuri. Semua yang terjadi pada kita itu harus kita syukuri. Inilah kenyataan yang mungkin akan kamu ungkap. Ternyata kamu itu bisa jauh lebih baik setelah kamu benar-benar move on dari seseorang yang menyakiti kamu. Itu yang harus kamu ungkap di sini. Ya, ternyata bisa ya. Walaupun di sini banyak energi-energi negatif ada di devil. Banyak energi-energi negatif, mungkin ada hubungan kamu dengan seseorang yang awalnya udah bahagia banget, yang awalnya udah kayak untuk udah berkomitmen lah atau udah berjanji atau udah punya planning, tahu-tahu hadir orang ketiga, tahu-tahu ada yang mungkin tidak ada restu dari orang tua, tahu-tahu mungkin inilah itulah ya, dan pada akhirnya ya kamu sadar, oh kalau ini sih kalau udah terlalu banyak energi negatif, aku akhirnya memutuskan, ini bukan yang terbaik buat aku, ya. Di situ akhirnya kamu sadar. Jangan kamu bertahan dalam kondisi yang benar-benar membuat kamu sakit, jangan. Itu akan merugikan kamu. Rugi waktu, rugi tenaga, rugi hati, rugi perasaan, rugi pikiran, semuanya rugi, ya. Waktu kamu akan terbuang sia-sia. Karena terlalu banyak, memang udah kamu usahakan, udah kamu perbaiki, tapi enggak juga ada perubahan. Arti kata salah satunya jalan adalah meninggalkan. Karena di sini seolah-olah ada hubungan kamu itu selalu dipisahkan gitu loh. Hubungan kamu di sini selalu dipisahkan. Kamu dengan dia itu selalu dipisahkan. Jadi buat apa kita bertahan? Mungkin pacarannya kucing-kucingan gitu ya. Kayak backstreet gitu ya. Nah, jadi ya sekarang saatnya kita untuk saling melupakan. Karena di sini benar-benar ada Three of Wands. Ya, luar biasa ya. Kartunya berunut di sini. Jadi ini benar-benar kamu ingin melupakan. Melupakan semuanya. Karena dengan melupakan ini pasti ada alasannya. Kenapa aku kok menginginkan untuk melupakan dia? Ya karena aku nggak mau loh disakiti. Aku nggak mau dikhianati. Aku nggak mau hubungannya seperti ini melulu gitu loh. Ya, jadi akhirnya ya kamu mulai ya sambil melambaikan tangan, mengucapkan selamat tinggal gitu ya. Ya, sampai jumpa lagi. Tapi jumpa lagi kita nggak akan terkoneksi gitu ya. Nah ini yang kamu katakan. Karena apa?
Kenapa kamu ingin move on? Karena di belakang kamu sudah menunggu seseorang yang mungkin setia terhadap kamu. Oke? Nah, inilah yang kamu tunggu sebenarnya. Ini luar biasa ya kartunya. Kamu mengucapkan selamat tinggal kepada seseorang yang mungkin yang kamu anggap dia bersinar ya. Bersinar, tapi kamu selalu disakiti. Ternyata dengan sinaran seseorang ini tidak menjamin kebahagiaannya kamu. Ya. Karena menjamin kebahagiaan itu adalah ketulusan, pengertian, kebahagiaan ya. Ini dia. Seseorang mungkin akan setia terhadap kamu. Oke, kita akan coba lihat. Di sini ada Six of Pentacles. Ya. Kamu akan menemukan seseorang mungkin yang benar-benar akan bisa memberi kamu sebuah kebahagiaan. Ya. Itulah alasan kamu kenapa melupakan seseorang. Ini kalau dari segi cinta. Tapi kalau dari segi finansial, di mana mungkin kamu yang dulunya stuck, hancur gitu ya, tidak punya pekerjaan, akan hadir seseorang yang akan membantu kamu. Entah itu membantu kamu mendapatkan pekerjaan, entah itu membantu kamu mendapatkan sebuah peluang, kesempatan, dan kamu bisa manfaatkan dengan sebaik mungkin ya. Itulah dia. Ini kalau tentang keuangan. Nah, sehingga akhirnya saat kamu memanfaatkan kesempatan itu, inilah jadinya. Kamu bisa memiliki apa yang memang sesuai dengan keinginan kamu. Kalau dengan cinta di sini, kalau tentang cinta, cinta ini akan membuat kamu merasa ya memang ada perbedaan sih antara kamu dengan dia kalau aku lihat ya, beda usia. Tapi perbedaan usia inilah yang akan membuat hidup kamu itu merasa aku butuh dia gitu loh. Aku butuh seseorang yang akan membimbing aku. Itu yang kamu inginkan di sini. Ternyata itulah yang kamu dapatkan. Sesuai dengan harapan kamu. Oke? Lanjut. Di sini ada Six of Wands, kebahagiaan. Dan pada akhirnya, aku melihat kamu akan merayakan pernikahan. Hadir seseorang di sini. Ini banyak orang yang akan merayakan pernikahan kamu. Mungkin ya, ini akan terungkap seseorang yang mungkin selama ini yang kamu anggap tidak akan menjadi jodoh kamu, itu akan menjadi jodoh kamu gitu loh. Ya, karena dan juga ada satu yang kamu ungkap bahwasanya seseorang yang akan menjadi jodoh kamu ternyata tidak. Kamu bisa melupakannya. Karena di sini selalu kayak dipisahkan, dipisahkan, dipisahkan. Nah, ternyata kamu akan ditemukan dengan seseorang ini. Seseorang yang akan perjuangkan kamu. Apapun itu risikonya, dia akan perjuangkan kamu. Dia tidak akan melepaskan kamu jika dia sudah memiliki kamu di sini. Oke? Nah, kita akan coba lihat. Untuk selanjutnya, apakah yang terbaca? Buat Aries. Oh, apakah yang terbaca untuk selanjutnya? Oke. Follow the white rabbit. Kamu akan bisa menemukan sebuah kesempatan itu. Ini dia. Dimana mungkin ada seseorang yang mungkin begitu tulus, walaupun awalnya kamu tidak menyukai dia gitu ya, tapi ada kebaikan-kebaikan yang dilakukan kepada kamu ya. Mungkin itu kamu anggap satu kesempatan. Ya, aku akan mencoba. Karena dia benar-benar mencintai aku. Dia benar-benar sayang sama aku. Apa salahnya aku mencoba? Ya, suatu saat nanti cinta aku akan tumbuh gitu loh. Ya, ada beberapa dari kamu seperti itu. Intinya peluang itu akan kamu manfaatkan dengan sebaik mungkin. Karena jika kamu menjalin hubungan dengan seseorang seperti ini, itu akan membuang-buang waktu. Makanya lebih kamu manfaatkan dengan orang yang lebih mencintai kamu, lebih menghargai kamu. Itu mungkin akan lebih membuat kamu merasa optimis gitu loh. Karena orang itu mencintai kamu, bukan kita. Ya, itulah sebenarnya lebih baik kita menerima seseorang yang begitu sangat mencintai kita, walaupun kita belum mencintai dia. Tapi setidaknya ada hal-hal positif yang terlihat terhadap dia gitu ya. Dan itu nantinya akan membuat cinta kita akan mulai tumbuh. Oke? Ini ada change in the night. You have changed quickly. Aku melihat kamu itu benar-benar ingin merubah hidup kamu. Dan pada akhirnya iya. Saat kamu benar-benar menerima kesempatan itu tentang seseorang cinta ya, ternyata cinta kamu akan mulai tumbuh. Perubahan itu akan terjadi. Ya. Maka itulah kebahagiaan itu akan kamu miliki di sini. Ya, di sini juga. Oke? Itu akan kamu miliki. Dan lanjut di sini ada all in the golden afternoon. Aku melihat ya kamu itu merasa terinspirasi, kamu mendapatkan imajinasi kamu gitu ya. Kamu juga seseorang yang benar-benar mengeluarkan ide kreatifnya kamu sehingga akhirnya kamu itu memunculkan value-nya kamu. Dan itu juga membuat orang-orang banyak menyukai kamu. Itu juga yang akan membuat orang-orang sangat menginginkan kamu ya. Dan pada akhirnya kamu ketemu dengan seseorang yang tepat.
Walaupun awalnya kamu masih berusaha untuk menerima dia, ya. Tapi setidaknya kamu punya keinginan. Oke. Who in the world are you? Ya, getting to know the new you. Nah, kamu akan melihat kamu yang baru, ya. Kamu itu akan berubah menjadi seseorang yang benar-benar bertransformasi. Kamu menjadi versi yang terbaik saat ini. Ya, dan mungkin dulunya hati kamu hancur, menangis, ya. Terus-menerusan, sekarang kamu akan merasa bahagia. Air mata kamu hanya kamu keluarkan untuk air mata kebahagiaan. Ya, itu dia. Kamu akan mendapatkan sesuatu hal yang membuat kamu menjadi versi yang terbaik di sini. Oke? Ini ada message for a rabbit. Service to the animal world. Kamu akan menerima sebuah pesan-pesan, ya. Merasa mungkin ada seseorang yang begitu baik sama kamu. Kok ada seseorang yang begitu sangat perhatian sama kamu, ya. Sehingga kamu sadar, oh, ini orang ini baik. Dia tulus. Kamu tahu gitu loh. Bahwasanya dengan ketulusannya dia itulah membuka mata kamu. Sehingga kamu bisa menerima dia di sini. Ya. Kita akan coba lihat dengan kartu berikutnya. Apalagi akan terbaca di sini buat Aries. Apalagi akan terbaca. Oh, terbang. Ya. Oke. Udah azan ya. Ada fans, ada romance, celebration party. Nah, ini dia, oh luar biasa. Kamu pada akhirnya akan menikah, kamu akan merayakan, kamu akan berpesta, ya. Oke, Aries, kamu akan berpesta di sini. Semoga aja ya. Semoga aja ini akan terungkap nantinya. Kamu akan menangis terharu dan akhirnya aku bisa menikah. Jika kamu selama ini sudah lama menjomblo atau sudah lama sendiri merasa kesepian, pada akhirnya kamu akan merasakan kebahagiaan. Ini ada flag. Do not be tempted to lower your standard. Dan kamu juga akan melihat ya apa yang menjadi standar hidup kamu dan kamu tahu apa yang kamu butuhkan ya. Kamu juga melihat tanda-tanda di mana seseorang itu akan membutuhkan kamu dan kamu siap untuk menerima semua itu. Ada funnel, ada period of frustration. Ya terkadang memang kamu pernah frustasi terhadap diri kamu sendiri juga. Kamu merasa nggak mampu untuk menciptakan kebahagiaan dan pada akhirnya kamu juga bisa bahagia di sini. Oke? Kamu akan menemukan kemenangan. Kamu akan mendapatkan penghargaan ya. Kamu akan banyak belajar gitu dari apa yang memang pada kamu. Ya, di sini ada period of frustration, lesson to be learned. Aku juga melihat kamu banyak belajar dari masa lalu. Kamu juga banyak belajar dari masalah-masalah ya. Intinya kamu berusaha untuk selalu belajar dan mendengar. Karena dengan begitu hidup kamu bisa berubah. Ya. Aries, aku juga merasakan ya, pasti ada perubahan pada hidup kita. Nggak akan selamanya seperti itu. Tapi ingat jika kita ingin merubahnya. Tapi kalau kita ini kayak fokus aja kepada masalah, kita tidak akan pernah berubah. Makanya saat ini kamu harus mulai bangkit. Nah inilah dia, change in your life. Kamu akan bisa merubah hidup kamu. Hidup kamu akan benar-benar berubah di sini. Aries, ya. Jadi kamu jangan khawatir jika kamu benar-benar ingin memperjuangkan, maka hidup kamu akan berubah. Oke, ada three affair with your family. Walaupun terkadang banyak hal-hal yang membuat kamu merasa tidak percaya diri, mungkin dari keluarga-keluarga tidak mendukung ya. Mungkin banyak dari keluarga-keluarga juga yang tidak support. Kamu tetap maju. Jangan kamu pikirkan mereka, abaikan mereka. Karena itu nantinya akan menghambat perkembangan ataupun perubahan hidup kamu. Karena saat ini yang akan merubah diri kamu ya diri kamu sendiri gitu loh. Walaupun banyak orang-orang tidak suka kamu, ya walaupun banyak keluarga-keluarga yang tidak mendukung kamu, sekarang kuatkan tekad kamu, ya tunjukkan kepada mereka kalau kamu itu mampu. Karena kamu tahu diri kamu itu mau menjadi apa di sini. Oke, Aries, ya. Itu yang terbaca di sini. Semoga apapun yang terbaca bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan ya. Sampai ketemu lagi Aries. Dadah.